Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali bergabung bersama analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. Ya, Mas Didit, IHSG ditutup menguat ya kemarin dan saat ini juga bergerak masih di zona hijau. Nah, ini apa penyebabnya? Oke, selamat pagi Mas. Untuk penyebabnya kami memperkirakan secara teknikal memang IHSG ini berpotensi rebound, namun dalam jangka pendek paling tidak nanti untuk menguji ke levelnya di 6170 sehingga ke levelnya di 6214. Namun demikian para investor juga patut mewaspadai akan adanya resist di area 6263 untuk IHSG. Selama IHSG belum mampu untuk menembus area tersebut di 6263, maka kami memperkirakan IHSG masih agak rawan terkoreksi kembali. Paling tidak nanti untuk menguji area supportnya di 6015. Kabar buruknya kalau nanti 6015-nya tertembus begitu ya, maka IHSG ini nampaknya akan menyelesaikan pola triangle-nya dengan area koreksi nanti berada di area 5850 hingga ke 5900. Namun kabar baiknya, apabila nanti IHSG mampu break dari resistnya di 6263, maka kami memperkirakan IHSG ini masih dapat berlanjut menguat, paling tidak nanti ke levelnya di 6280 hingga base case-nya di area 6300. Namun demikian tetap para pelaku pasar maupun investor harus memperhatikan level support dan resisten dari IHSG ini. Begitu Mas. Mas Didit, ini kan biasanya di akhir pekan gitu kan rawan profit taking begitu ya. Nah, ini kalau hari ini gimana nih Mas? Untuk hari ini mungkin hingga hari Senin ya kami masih memperkirakan adanya lanjutan penguatan dari IHSG. Nanti tinggal kita tunggu saja untuk penutupan di hari ini. Apakah cukup kuat untuk melanjutkan penguatannya dengan volume yang cukup baik juga. Karena ini agak cukup riskan juga ya di akhir pekan biasanya memang agak rawan profit taking. Namun demikian, pergerakan IHSG ini juga didukung oleh penguatan dari bursa global, meskipun dari bursa Asia sendiri bergeraknya cenderung mix seperti itu. Baik. Nah, ini kita tahu kemarin hampir semua saham teknologi anjlok nih Mas. Bahkan saham Bukalapak sudah 2 kali auto reject bawah ini. Nah, pendapat Anda seperti apa Mas? Oke, sebenarnya kalau perlu kita cermati bersama, ini adalah suatu aksi profit taking yang cukup wajar begitu ya. Karena apabila kita lihat juga memang kalau untuk data selama kurang lebih 4 hari belakangan ini, untuk saham atau emiten Bukalapak sendiri ini ada terjadi outflow asing kurang lebih sebesar 2 triliun. Meskipun ada sentimen positif di mana ada SWF dari Singapura itu menyuntikkan dana ke dalam emiten tersebut. Namun demikian kami memperkirakan koreksi dari emiten Buka ini akan relatif terbatas karena kita melihat juga kemarin sudah ada sedikit perlawanan begitu ya di order book dari Bukalapak sendiri, dan hari ini nampaknya juga ada perlawanan untuk melakukan adanya aksi beli di Bukalapak sendiri. Jadi kami mencermati, para investor juga dapat mencermati nanti untuk level resisten terdekatnya ada di area 1000 begitu ya untuk Bukalapak sendiri, dan di situ juga ada sedikit gap untuk saham Bukalapak di area 1000 hingga ke areanya di 1035. Jadi nanti para pelaku pasar juga dapat mencermati untuk gap ini sebagai target jangka pendek dari Bukalapak sendiri, seperti itu. Nah, ini hampir semua emiten juga sudah mengeluarkan laporan keuangan semester 1 ini. Ini gimana ini pendapat Anda Mas? Oke, untuk laporan keuangan semester 1 ini memang beragam gitu ya, namun demikian dapat kita cermati secara teknikal memang untuk secara umumnya beberapa emiten secara teknikal ini sudah berada di akhir-akhir koreksinya. Jadi saat ini sedang membentuk uptrend jangka pendeknya, jadi harap dicermati kembali level-level supportnya begitu ya, karena memang penguatan dari emiten-emiten di Bursa Efek kita ini akan cenderung pendek terlebih dahulu, karena kita melihat juga dari sisi IHSG masih ada worst case skenario yang terjadi apabila tidak mampu untuk break resist di 6263, di mana nanti memang masih ada koreksi lanjutan dan membuat new low dari IHSG maupun dari emiten-emiten pilihan tersebut, begitu. Selanjutnya Mas Didit, ini kan kita lihat pemerintah mulai membuka mal ya dengan kapasitas yang terbatas.
Nah ini kalau Anda melihatnya akan seperti apa dampaknya untuk sektor retail? Oke, untuk sektor real dengan pembukaan mal sebenarnya cukup baik ya, karena memang akan dimulai lagi perputaran ekonomi di pusat perbelanjaan gitu ya. Jadi kita mengharapkan ini adanya daya beli yang meningkat kembali, kemudian dari konsumsi masyarakat yang juga meningkat, dan dari sektor real juga diharapkan adanya peningkatan di dalam sektor tersebut. Ini juga nanti kami harapkan juga berpengaruh positif terhadap emiten-emiten yang berbasis mall seperti itu dan emiten-emiten yang berbasis retail gitu, Mas. Nah, untuk sektor pakan unggas nih selanjutnya. Nah, bagaimana pergerakannya? Sepertinya kan ini nggak terdampak pandemi begitu ya, Mas ya? Oke, memang secara tidak langsung ini untuk sektor pakan unggas gitu ya, memang secara tidak langsung akan terdampak pandemi. Karena ini memang adanya penurunan dari mobilitas masyarakat sendiri. Hal ini juga nanti berdampak ke daya beli masyarakat, daya beli konsumen yang rendah terhadap unggas itu sendiri. Namun demikian, pemerintah juga sudah menyiapkan peraturan atau kebijakan untuk mengakomodir, untuk mengontrol harga unggas sendiri. Namun demikian secara teknikal kita juga melihat untuk pakan unggas seperti cepin, japa, dan main ini memang dari bulan April kemarin ini terjadi downtrend dalam jangka menengahnya begitu ya. Dan saat ini kami memperkirakan ketiga emiten tersebut sedang berada dalam uptrend jangka pendek menengahnya. Jadi ini nanti teman-teman pelaku pasar maupun investor juga dapat memperhatikan level support dari ketiga emiten tersebut. Demikian. Nah selanjutnya ini Mas Didit, hari ini Garuda Indonesia akan melakukan rapat umum pemegang saham, ya kan? Nah ini Anda prediksinya akan seperti apa nanti? Sekalipun memang kan saham Garuda sekarang masih disuspend begitu ya. Anda melihatnya akan seperti apa nanti hasil rapatnya? Ya, harapannya kita dapat melihat nanti ya, dan kita harapkan juga untuk Garuda Indonesia beserta manajemennya juga dapat menjelaskan perihal kinerja dari Garuda Indonesia sendiri, bagaimana ke depannya, dan mungkin harapannya juga dari emiten Garuda juga dapat bertransaksi kembali begitu ya, diperdagangkan kembali untuk sahamnya sendiri begitu. Baik, selanjutnya untuk BUMN Karya ini kan mendapatkan penyertaan modal negara yang cukup besar begitu ya Mas ya. Ya, nah bagaimana ini sahamnya ini? Oke, untuk saham-saham dari BUMN Karya cukup menarik karena kita lihat secara rotation graph-nya memang di sektor industri dasar ini juga sudah mulai beranjak ke sektor ke leading gitu ya. Dan kita melihat memang di BUMN Karya sendiri dapat kita perhatikan meskipun beberapa waktu yang lalu untuk BUMN Karya kinerjanya juga tidak begitu baik, sedangkan juga dari sisi teknikalnya juga masih downtrend. Kita melihat sekarang nampaknya ada sedikit perlawanan dalam chartnya begitu ya, dan saat ini sudah membuat nampaknya higher high begitu, dan nampaknya ini akan sedikit rebound untuk beberapa emiten dari BUMN Karya, sehingga nanti para pelaku pasar dapat memanfaatkan hari ini untuk trading dalam jangka pendek hingga menengah terlebih dahulu, begitu. Kalau gitu rekomendasi saham untuk BUMN Karya apa ini Pak? Untuk saham BUMN Karya kami melihat ada beberapa seperti Wika, Waskita, dan PTPP. Ini cukup menarik untuk diperdagangkan dalam jangka pendek hingga menengah. Namun demikian harap dijaga untuk level-level support yang sudah terbentuk, dan kita dapat mengharapkan target di level resist terdekatnya saja, seperti itu. Untuk rekomendasi saham hari ini ada apa aja, Mas Didit? Oke, untuk rekomendasi saham hari ini kita ada JSMR gitu ya, JSMR untuk buy on weakness. Kemudian ada SMGR, cukup menarik dari sisi chartnya juga. Ini sudah break resisten kemarin, JSMR dan SMGR. Kemudian dari WNTR, meskipun kemarin bergerak menguat juga cukup signifikan, meskipun nanti ada koreksi, ini juga cukup menarik juga untuk dikoleksi, sehingga ini dapat menjadi pilihan dari investasi para pelaku pasar seperti itu. Baik, terima kasih Mas Didit atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Sama-sama.